Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk dan utama NIM 1936132. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kerawanan atau potensi bencana longsor di Kabupaten Pasaman dengan analisis spasial mitigasi. Untuk mengampu mata kuliah Geografi Bencana dan Mitigasi yang diampu oleh Bapak Profesor Dedi Hermon MP. Apa itu spasial mitigasi? Spasial merupakan suatu ruangan atau ruang atau juga disebut juga dengan wilayah, sedangkan mitigasi yaitu upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jika diartikan dari spasial dan mitigasi yaitu suatu ruang yang dilakukan untuk mengurangi resiko suatu bencana. Apa itu bencana longsor? Longsor adalah pergerakan material batuan atau tanah melalui permukaan bidang miring yang disebut lereng. Batuan atau tanah mengalami longsor menuruni tebing searah dengan kemiringan lereng menurut Supriyono 2014. Bencana longsor di Kabupaten Pasaman yaitu di mana mengakibatkan longsor pada tanggal 23 bulan 2012 pada bulan 12 pada tahun 2021 yaitu meluapnya air dan juga longsor di sekitaran Nagari Kotokacia, Kecamatan Bonjol. Lalu apa saja data yang dibutuhkan yaitu tanah, curah hujan, geologi, vegetasi, lereng dan juga administrasi kabupaten dan kecamatan. Lalu di sini kita mengambil dari Permen PU nomor 22 PRTM 2007 yang di mana dari permen tersebut itu menjelaskan 3 zona dalam pengelasan zona bencana longsor. Yang pertama itu zona A, B, dan juga zona C. Zona A itu merupakan daerah perbukitan atau lereng gunung dan tebing dengan kemiringan lereng sekitar 40%. Lalu pada zona B itu daerah kaki bukit atau kaki perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng sekitar 16-40%. Lalu zona C itu daerah dataran rendah atau dataran tebing sungai, lembah, dan kemiringan lereng sekitar 0-20%. Ini merupakan indikator permen PU pada nomor 2 PRTM 2007, di mana di sini terdapat indikator salah satunya itu kemiringan lereng dengan kelas 30%, lalu kondisi tanah yaitu 15%, lalu batuan penyusul lereng yaitu 20%, curah hujan 15%, tata air lereng yaitu 7%, gempa 3%, dan vegetasi yaitu 10%. Ini kita terdapat hanya 5 indikator yaitu kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusul lereng, curah hujan, dan juga vegetasi. Cara pengelolaannya yaitu lakukan dengan cara scoring dengan metode matching, yaitu dengan indikator permen PU nomor 22 2007 dengan memberikan skor sesuai dengan ketentuan dengan membuat field baru. Lalu dilakukan interset, overlay, lalu matching dengan perhitungan terskor, lalu dilakukan yang di solve, lalu dilakukan interset dengan kecamatan, lalu dibagi dengan per kerawanan baik itu rendah, sedang, tinggi, dan juga dengan zonanya dan beserta kecamatannya. Ini merupakan contoh data yang diberikan skor yaitu pada contoh merupakan data dari lereng. Ini merupakan data dari jenis tanah, di mana misalnya jenis tanah aluvial itu terdapat pada kelas 1 dengan bobot sekitar 0,15. Lalu saat dilakukan penilaian dengan pemberian skor tersebut, lalu dilakukan itu dengan overlay dengan memasukkan kelas vegetasi, tanah, lereng, curah hujan, batuan, dan terdapat skor akhir dan didapatkan keterangannya. Ini merupakan peta administrasi dari Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini yaitu beribu kotakan yaitu Lubuk Sikaping dengan memiliki luas sekitar 3.947,63 km persegi atau sekitar 10% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh garis khatulistiwa dengan jumlah penduduk sekitar 301.400 jiwa dan memiliki 12 kecamatan. Dan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Mapat Tunggul Hitam. Kabupaten Pasaman sendiri berbatasan dengan utara yaitu Kabupaten Mandailing Natal, lalu selatan itu berbatasan dengan Agam, timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan barat berbatasan dengan Pasaman Barat. Topografi Kabupaten Pasaman yaitu terdiri dari 3 satuan topografi yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pegunungan dengan ketinggian sekitar 50-2340 mdpl. Topografi Kabupaten Pasaman berupa lereng terjal atau sangat curam yang terdiri dari hutan lindung atau kawasan kehutanan seluas dengan 194,088 hektar atau sekitar 43,39% dari luas kabupaten. Ini merupakan luas wilayah kecamatan dalam satuan hektar, di mana luas kabupaten itu sekitar 355.040 hektar dan yang terluas yaitu Mapat Tunggul Selatan dengan 71 71.845 hektar.
kerawanan bencana longsor Kabupaten Pasaman. Ini merupakan peta kerawanan longsor dengan sistem keklasan, di mana dapat kita lihat pada warna merah itu kelas tinggi, pada warna kuning itu kelas sedang, sedangkan hijau berlambangkan dengan kelas rendah. Sistem pekelasan pada kerawanan bencana longsor yaitu pada kelas rendah yaitu sekitar 8.188,73 atau sekitar 2%-nya. Lalu sedang sekitar 205.000 dengan sekitar 52% dan tinggi 179.000 dengan 45%. Artinya dapat kita lihat bahwa wilayah Kabupaten Pasaman didominasi oleh sedang dengan sekitar 52%. Pada bencana longsor di Kabupaten Pasaman, di mana jika mengambil dari kriteria umum luas wilayah Kabupaten Pasaman didominasi oleh wilayah sedang, yang tadi sekitar 52% dari luas wilayah, lalu diikuti dengan tinggi sekitar 45% dari luas wilayah dan rendah yaitu 2,08%. Artinya, Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten yang memiliki potensi bencana sedang yang cukup tinggi dan juga tinggi. Ini merupakan peta dari kerawanan bencana longsor dengan wilayah dengan sistem pekelasan umum. Artinya, di sini peta dari kawasan rendah, tinggi, sedang tadi dilakukannya overlay dengan kecamatan, sehingga didapatkan dari kecamatan yang ada terbagi menjadi beberapa pengkelasannya, baik itu dari kecamatan pada satu kecamatan terdiri dari 3, ada yang rendah, tinggi, dan juga sedang. Dan ini merupakan pada tabel yang akan dilakukan pengkelasannya. Dapat kita lihat di sini, ini merupakan nilai-nilai dari luas wilayah yang ada di kecamatan Kabupaten Pasaman. Pada kelas rendah yaitu pada longsor Kabupaten Pasaman, di mana kecamatan Duokoto merupakan kecamatan yang memiliki persentase terbesar dalam bencana longsor rendah. Artinya, Duokoto ini merupakan salah satu wilayah yang cukup luas dengan memiliki bencana longsor yang cukup rendah, yakni sekitar 9,26% dari luas wilayah dan diikuti oleh Kecamatan Rawa sekitar 6,8%. Lalu Kecamatan Bonjol tidak memiliki wilayah satupun yang terdapat kondisi rendah, lalu diikuti oleh Lubuk Sikaping dengan 0,1% dan Mapatunggu 0,7%. Artinya, Bonjol, Lubuk Sikaping, dan juga Mapatunggu Selatan merupakan wilayah potensi yang cukup rendah, tidak memiliki wilayah rendah yang sangat sedikit dalam bencana longsor. Lalu pada kelas sedang, kecamatan yang luas dalam kawasan sedang yaitu memiliki persentase padang gugur sekitar 8,82,61% dan diikuti oleh Kecamatan Tinggonegari dengan persentase 71,76%. Lalu pada kelas tinggi, kecamatan yang memiliki wilayah terbesar yaitu pada wilayah Lubuk Sikaping dan juga Mapatunggul Selatan dengan persentase 59% dan diikuti oleh Kecamatan Bonjol sekitar 57%. Ini merupakan peta kerawanan bencana longsor per zona, di mana terdapatnya rendah zona C, sedang zona C, tinggi zona C, rendah zona B, sedang zona B, tinggi zona B, dan sedang A dan tinggi zona A. Dikarenakan kita melakukan Permen PU nomor 2 2007 tersebut, di mana pada Permen PU tersebut terdapat indikator untuk melakukan pengkelasan per zona. Dan ini merupakan peta zona yang telah diberikan, yang telah dibuat. Ini merupakan tabel pengkelasan dari per zona. Pada zona A, yaitu memiliki luas 194 dengan persentase terkecil yaitu 0,04%. Artinya, wilayah sedang dengan zona A merupakan wilayah paling sedikit yang ada di Kabupaten Pasaman. Lalu pada tabel tersebut dapat kita lihat berdasarkan per zona dari Permen PU nomor 22M 2007, di mana terdapat 3 bagian yang disesuaikan dengan ketentuan lereng, di mana pada zona A ini lebih didominasi oleh penentuan lereng, yaitu zona A dengan lereng lebih dari 40%, lalu zona B 16-40%, dan C yaitu 0-20%. Artinya, zona A, B, dan C dipengaruhi besar oleh ketentuan suatu lereng. Pada luas wilayah zona B, yaitu dengan kelas sedang, memiliki wilayah luas yaitu 113.000 dengan sekitar 28,97%. Artinya, zona B merupakan suatu wilayah yang memiliki persentase cukup besar. Zona B dengan kondisi sedang. Lalu diikuti dengan zona C tinggi, sedang zona C, lalu dan diikuti oleh tinggi zona C. Dan yang terkecil yaitu zona A dengan luas 0,04% dari luas wilayah. Ini merupakan peta kerawanan bencana longsor per zona dan per wilayah kecamatan, di mana dengan kita melakukan pengkelasan rendah dan juga dilakukan dengan per zona tadi,
Lalu kita lakukan intercept lagi dengan wilayah per kecamatannya. Dimana dapat kita lihat ini terdapat nilai-nilai yang dilakukan dalam suatu kecamatan. Ini kita membagikan dari kriteria per zonanya. Di sini merupakan tabel kriteria bencana longsor per wilayah zona A, yaitu terdapat beberapa kecamatan yang ada. Dalam pembagian zona A tersebut, wilayah yang memiliki persentase terbesar yaitu pada Kecamatan Bonjol dengan persentase Kecamatan Bonjol yaitu 23% dari luas wilayah, lalu diikuti dengan Mapat Tunggul Selatan dengan 21% wilayah. Dari luas wilayah per kecamatan, artinya wilayah ini merupakan wilayah dengan lereng yang cukup curam, yakni sekitar lebih dari 40%, dan ditambah dengan memiliki potensi bencana longsor yang cukup tinggi. Artinya, Kecamatan Bonjol dan Mapat Tunggul Selatan perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat dalam bencana longsornya. Lalu ini tabel kriteria bencana longsor pada zona B. Zona B memiliki potensi terbesar dan terluas, yaitu merupakan pada zona terluas, di mana kelas tertinggi yang memiliki zona B terbesar yaitu dengan Lubuk Sikaping, yaitu sekitar 28% dari luas wilayah, lalu diikuti dengan Kecamatan Dua Koto dengan persentase 25%, 25,09%. Artinya pada zona B ini merupakan lereng yang memiliki 16-40% dengan potensi bencana longsor yang sesuai dengan ketentuan baik rendah, tinggi maupun sedang. Di mana hal ini lebih didominasi oleh Kecamatan Lubuk Sikaping. Lalu ini tabel kriteria bencana longsor pada wilayah zona C. Lalu pada zona C ini dengan kelas tertingginya yaitu kecamatan terluas yaitu Mapat Tunggul dan juga Bonjol dengan persentase 24,1%. Artinya walaupun lereng tersebut berada di kelas rendah yaitu 0-20%, tapi wilayah ini masih didominasi oleh bencana longsor yang cukup tinggi yaitu pada kecamatan Bonjol dan Mapat Tunggul. Dan ini merupakan peta zona merah bencana longsor tinggi, yaitu lebih dari 50% per kecamatannya. Artinya, 3 wilayah yang ada dilakukan pemerahan ini yaitu wilayah yang memiliki potensi bencana longsor tinggi, yaitu lebih dari 50% dari luas wilayahnya. Artinya, setengah wilayah mereka sudah merupakan suatu bencana longsor yang cukup tinggi. Dan ini dilakukan oleh melakukan petanya, yaitu dengan dilambangkan pada merah, yaitu terdiri dari Mapat Tunggul Selatan, Lubuk Sikaping, dan juga Kecamatan Bonjol. Pada spasial mitigasi, yaitu dalam permasalahan hal tersebut, terdapat 4 wilayah yang memiliki potensi besar, yakni pada Kecamatan Bonjol, Mapat Tunggul, Dua Koto, dan juga Lubuk Sikaping. Lalu dari 4 wilayah tersebut, yaitu Kecamatan Bonjol dan Mapat Tunggul ini berada di kelas zona A dengan kelas tertinggi. Artinya, wilayah kedua tersebut memiliki zona A yang cukup besar di kecamatan mereka. Lalu sedangkan zona B yaitu didominasi oleh Lubuk Sikaping dan Dua Koto, dan kecamatan D didominasi lagi oleh Kecamatan Bonjol. Tetapi, jika dilakukan pekelasan dengan kriteria kelas tinggi dan juga dengan sedang, terdapat 3 wilayah tertinggi dengan lebih 50% dari luas wilayah di Kabupaten Pasaman, yaitu pada wilayah Kecamatan Bonjol, Mapat Tunggul Selatan, dan juga Lubuk Sikaping, di mana 3 wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki persentase bencana longsor tinggi, yaitu sekitar 57% hingga 59% pada kecamatan 3 tersebut. Di atas dapat kita lihat bahwa tadi kita sebut tadi yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan kecamatan yang memiliki potensi bencana longsor tinggi, yaitu pada zona B sekitar 26,6%. Jika di kriteria pada kelas keseluruhan memiliki potensi bencana longsornya yaitu sekitar 59%, serta Lubuk Sikaping ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Pasaman sendiri. Dan Kecamatan Lubuk Sikaping ini merupakan suatu kecamatan yang berada di antara perbukitan Gunung Barisan dan juga Gunung Pasaman. Lalu Kecamatan Bonjol merupakan kecamatan yang berada di garis ekuator dan dikelilingi oleh perbukitan, serta Kecamatan Bonjol ini merupakan kecamatan yang memiliki potensi cukup besar, di mana pada zona A memiliki potensi bencana longsor sekitar 23%, yang terbesar dibandingkan wilayah-wilayah kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pasaman. Lalu serta pada zona C merupakan kelas tertinggi yaitu 24%, jika keseluruhan tingginya itu sekitar 59%. Artinya, Kecamatan Bonjol ini didominasi oleh zona A dan juga zona C. Walaupun zona C tersebut memiliki lereng 0 sampai 20%, tetapi wilayah tersebut masih didominasi oleh kelas tinggi. Lalu ada Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan kecamatan yang berada di baratnya Kabupaten Pasaman. Kecamatan ini bisa dikatakan sulit untuk diakses dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah perbukitan. Hal ini membuat wilayah ini memiliki potensi bencana yang besar, yakni bencana longsor dengan zona A, serta memiliki zona A tersebut dengan persentase tertingginya yaitu 21%, merupakan zona A yang kedua. Lalu pada
keseluruhannya yaitu sekitar 50% wilayah Kecamatan Lapa Tunggul merupakan wilayah bencana longsor. Lalu mitigasi terbagi menjadi 3, itu sebelum, setelah, 3 dan setelah. Mitigasi sebelum bencana longsor yaitu siapkan tas siaga. Artinya di sini tas siaga merupakan tas atau berisi obat-obatan. Artinya kita memiliki suatu alat untuk pengobatan sebelum terjadi bencana, atau memiliki disebut juga dengan P3K. Lalu ada buatlah rencana komunikasi keluarga, di mana saat bencana apa terjadi, keluarga harus tahu bencana apa terjadi dan kemana harus lari. Misalkan bencana longsor, kita harus mengetahui ini merupakan titik yang tidak akan dikenakan longsor dan memiliki wilayah yang aman dan perlu diedukasi untuk keluarga. Lalu mitigasi ketika bencana longsor itu selalu terjaga-jaga. Artinya kita harus melihat dan selalu waspada terhadap wilayah yang ada yang tempat kita tinggal. Lalu dengarkan suara-suara ganjil. Artinya kita saat mendengarkan suara-suara reruntuhan atau sobat reruntuhan pohon atau patah-patahan pohon, kita harus cepat melihat dan mendengar suara-suara tersebut. Lalu juga menjauh dari jalur longsoran secepat mungkin. Artinya di sini untuk meminimalisir dari terkenanya longsoran. Lalu hindari lembah sungai yang searah dengan daratan, di mana lembah sungai atau daerah dataran rendah adalah tempat muara akhir dari sungai, sehingga perlunya kita menjauh dari wilayah tersebut. Lalu ada mitigasi setelah bencana longsor, yaitu jauhi daerah longsoran agar tidak menjadi longsoran susulan. Lalu jauhi kabel yang terputus atau menggantung untuk meminimalisir terjadinya konslet atau arus pendek. Lalu dengarkan kata petugas. Di sini perlu kita melihat bahwa kita harus mengikuti instruksi yang dilakukan, terutama pada instansi yang terkait bencana, terutama instansi PNPB. Lalu, di mana mitigasi dan kebijakan pemerintah? Yang pertama itu dalam melakukan satu kebijakan adaptasi terkait dari 3 wilayah yang memiliki potensi bencana besar, yaitu dengan persentase melebihi 50% dari luas wilayah, yaitu Kecamatan Bonjol, Lapa Tunggul Selatan, dan juga Lubis Kaping, di mana ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki potensi cukup besar. Tetapi yang perlu diperhitungkan yaitu dan yang perlu ditekankan yaitu pada Kecamatan Lubis Kaping, di mana pada kecamatan ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Pasaman itu sendiri, yang mana sekitar 51.009 jiwa yang tinggal di sana, sehingga pemerintah perlu menekankan kawasan yang aman dari bencana di Lubuk Sekaping. Serta kecamatan ini merupakan dilalui oleh jalan utama yaitu Provinsi Sumut dan juga Sumbar. Mitigasi dan penjagaan pemerintah itu memiliki warning system atau alat pendeteksi bencana longsor, di mana ini dibutuhkan untuk pemerintah, di mana saat alarm berbunyi kita diperlukannya untuk melakukan siaga dan cepat tanggap. Lalu membuat titik-titik atau red zone untuk kawasan lahan terbangun dan juga permukiman. Lalu dilarang keras terhadap penebangan hutan secara liar dan pembukaan lahan baru tanpa izin dari pemerintah. Lalu menjaga drainase lereng, baik itu untuk menghindarkan air mengalir dari lereng ataupun dari keluar lereng. Dan yang terakhir itu penghijauan kembali pada zona tinggi longsor. Artinya saat ada lahan yang terbuka dilakukan oleh penghijauan atau reboisasi lagi untuk terutama pada zona tinggi yang terjadi bencana longsor. Lalu ada mitigasi kepada masyarakat, di mana ini perlunya pemerintah untuk memitigasi kepada masyarakat, yaitu salah satunya itu memberikan informasi terkait wilayah mereka. Apakah wilayah mereka ini merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana longsor yang tinggi atau rendah dan atau bagaimana. Lalu pentingnya menjaga vegetasi di wilayah mereka, yaitu dengan melarang keras dan mengedukasi ke masyarakat, yaitu dengan jangan melakukan penebangan secara bebas dan tanpa izin. Lalu tidak melakukan penggalian di atas lereng. Lalu jangan membuat kolam atau sawah yang ada di atas lereng. Terutama ini merupakan PR terbesar untuk Kecamatan Bonjol, di mana Kecamatan Bonjol ini sekitar 75% penduduknya yaitu bekerja sebagai petani. Sehingga pembuatan kolam atau sawah ini perlu dipertimbangkan terutama di Kecamatan Bonjol ini. Artinya perlu yang dilakukan oleh sosialisasi kepada masyarakat ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.